bahas adalah mengenai pengertian, kebutuhan zat gizi, pola makan, dan dampak dari kekurangan gizi pada ibu hamil. Pengertian gizi seimbang bagi ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan gizi. Hal tersebut dipengaruhi oleh 1. Adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang memerlukan asupan gizi yang baik bagi janin tersebut, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, tetapi untuk janinnya juga. Kemudian yang kedua, pemenuhan nutrisi yang baik dan sesuai bagi ibu hamil juga berperan penting untuk mempertahankan kesehatan ibu sendiri, terlebih saat ini dalam kondisi COVID-19, sehingga harus selalu menjaga kekebalan tubuh dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang maksimal. Yang ketiga, selain dipengaruhi oleh janin dan kesehatan ibu, peningkatan kebutuhan zat gizi sangat berperan sebagai cadangan masa laktasi, terlebih pada kehamilan trimester akhir. Dan yang terakhir adalah membantu proses penyembuhan luka persalinan. Yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan zat gizi. Peningkatan kebutuhan zat gizi ibu hamil berbeda di setiap trimesternya. Kebutuhan gizi naik perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 1 hingga 3 tumbuh dengan pesat sehingga makanan dibutuhkan juga meningkat. Zat besi banyak dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta, serta meningkatkan jumlah sel darah merah ibu. Diperlukan konsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi, yaitu makanan yang kaya akan vitamin C seperti buah-buahan. Dan pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya. Seperti halnya pada trimester 1. Masalah yang mempengaruhi asupan ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan dengan porsi kecil tetapi dengan frekuensi sering. Disarankan juga untuk makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air. Hindarkan makanan yang berbumbu tajam dan berminyak. Pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan teratur dengan memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal, dengan memanfaatkan nafsu makan yang sedang baik dibandingkan dengan trimester 1. Pada trimester 3, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat, dan biasanya nafsu makan ibu juga baik. Pada trimester ini, diperlukan pertambahan nutrisi untuk persiapan persalinan. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat kekurangan gizi adalah ibu merasa lemah, anemia pada ibu yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, kemudian kekurangan energi kronik, terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan ibu kurang dari kebutuhan sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, kurangnya asupan zat besi oleh ibu juga dapat menyebabkan anemia pada bayi. Dan yang terakhir adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Ibu dengan KIK dan anemia dapat menambah peluang untuk melahirkan bayi BBLR. Bayi BBLR dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting pada bayi tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan untuk memantau status gizi ibu. Ibu juga harus memantau pertambahan berat badan untuk mengetahui apakah pertambahan berat badan ibu normal selama kehamilan. Untuk memantau kesehatan janin,
berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh mengandung terlalu banyak gula. Gejala utama pada penderita diabetes mellitus antara lain rasa haus dan lapar berlebih, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Gejala lainnya pada diabetes mellitus yaitu kelelahan dan kesemutan, serta berat badan menurun. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut, antara lain gusi bengkak dan mudah berdarah, mulut kering, kerusakan jaringan pendukung gigi, serta lepasnya gigi. Mulut kering disebabkan karena produksi air liur yang menurun. Air liur sendiri di dalam rongga mulut berfungsi sebagai pembersihan alami. Apabila berkurang, maka terjadi peningkatan bakteri di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan kerusakan jaringan pendukung gigi. Jika dibiarkan lama-kelamaan, akan terjadi kegoyangan gigi dan lepasnya gigi.
Lalu, seberapa pentingkah adanya gigi di dalam mulut kita? Gigi adalah salah satu komponen yang penting dalam tubuh. Beberapa fungsi gigi antara lain untuk menunjang estetika atau penampilan, membantu menggigit atau mengunyah makanan, serta membantu proses berbicara. Berikut adalah akibat dari kehilangan gigi. Yang pertama, sulit mengunyah makanan, sendi rahang terganggu, gigi sisa mudah goyang dan lepas, bergesernya sisa gigi di sebelahnya, gigi menjadi kotor, dan yang terakhir adalah mengganggu penampilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga gigi yang tersisa di dalam mulut sebaik mungkin, serta mengganti gigi yang masih ada. Bagaimana cara menjaga kebersihan gigi tersebut, dan adakah konsumsi makanan yang harus dihindari? Berikut adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama, gosok permukaan depan gigi dengan gerakan dari gusi ke gigi. Langkah kedua, dilanjutkan untuk gigi bagian belakang dengan gerakan memutar. Langkah ketiga, gosok permukaan dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil. Dan langkah keempat adalah menggosok permukaan yang berfungsi untuk mengunyah. Setelah itu, cukup berkumur 1 kali saja untuk membersihkan sisa pasta gigi. Yang perlu diingat adalah sikat gigi dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung yang harus dihindari atau diberhentikan, misalnya coklat, kue manis, roti, permen, soda, minuman manis seperti es teh, kopi, dan minuman berperisa lainnya. Jangan lupa untuk konsumsi air putih sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Anjuran lainnya adalah berkumur dengan air putih setelah makan makanan manis, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin melakukan senam mulut.